Yo, halo semuanya, gue Dion. Selamat datang di channel gue. Di channel yang akan membahas tentang hal-hal unik dan menarik yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia punya banyak cerita unik dan aneh juga ada. Mari kita langsung ke bahas yang pertama. Ya, video ini dimulai dengan berita duka dari umat Katolik ya, yang kehilangan sosok pemimpin keagamaannya, yaitu Paus Fransiskus. Iya, Paus Fransiskus ini kemarin itu sempat datang ke Indonesia ya, mampir ke Indonesia untuk menyapa umat-umat Katolik yang ada di Indonesia, terus menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan ya, dia sosok yang membaik. Kemarin berhasil meninggal dan satu waktu gua nonton sebuah postingan di Instagram, yang mana ini nih postingannya. Postingan ini menunjukkan respon orang-orang TikTok tentang meninggalnya paus. Yang pertama ada ikan paus kenapa woi. Lalu juga ada infokan nasi kotak. Lalu beruntungnya lahir dalam keadaan menjadi seorang muslim bla 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 bla. Aduh, umatku dari Yesus official tentu saja. Nih fake ya. Ikan paus kenapa woi? Aduh, kenapa ini miris? Ya, gue ngeliat ini jujur miris, tapi tentu saja gue tidak percaya langsung. Gue harus mencari tahu dulu sumbernya. Barangkali postingan ini sudah diedit atau sedemikian rupa ya. Sampai akhirnya gue mencoba mencari tahu di aplikasi tersebut dan gue menemukan ya ternyata di aplikasi TikTok beberapa oknum ada yang komen seperti itu. Ngapain sedih, kan masih ada paus orka. Sakit lu nih, yuk sakit nih. User 65472777879 nih sakit lu. Lalu ada juga masih ada ikan lain. Franz. Nih ya, buat kalian yang belum tahu, paus itu maksudnya apa? Paus itu adalah gelar bagi uskup Roma, pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma di dunia. Jadi paus ini paling tinggi lah susunan pemimpin paling tertinggi dari kekatolikan yang ada di dunia. Dan paus ini dalam satu waktu hanya cuman ada satu. Ada lagi nanti ketika adanya paus meninggal, lalu adanya pemilihan atau voting, dan itu prosesnya panjang banget sampai akhirnya muncul lagi satu paus yang baru. Kalau bahasa Inggris sih sebutannya Pope ya, Pops. Kalau di Indonesia sebutannya paus. Maksud gua tuh, kenapa kalian nih ya warga-warga oknum warga TikTok, kalian nyinyir banget gitu. Maksud gue ini kan tokoh agama dunia ya, nih, bahkan dia berhubungan baik nih, orang pemuka agama kita juga ya, pemuka agama Islam nih. Dia menunjukkan kasih sayangnya loh kepada paus ini. Kenapa kalian kok kayak yang aduh, ini lu kerang tintro, lu gimana sih? Dia bukan Tuhan, dia cuma pemimpin agama Katolik. Dia masih orang gitu. Maksud gua jangan malu-maluin gitu loh. Jangan malu-maluin. Terus ini ikan paus kenapa? Aduh. Ya, saran gue sih jangan komen yang berbau tidak enak ya. Itu menunjukkan ketidaktoleransian negara kita loh ke dunia gitu. Soalnya sosial media ini yang akses bukan cuma orang-orang Indonesia doang. Orang dunia pun bisa akses gitu loh. Ini malu-maluin. Aduh.
Ya, jangan menunjukkan kebodohan, kebiadaban di internet. Soalnya ya ketikanmu itu pasti dilihat banyak orang. Jangan ya. Jangan gitu. Lalu ini pesan terakhir Paus Fransiskus sebelum dia wafat ya. Jadi Paus Fransiskus ini menyorot Gaza, tentang konflik yang di Gaza, tentang perang Israel versus Palestina. Itu sudah menewaskan banyak sekali orang, baik dari anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua jadi korban gitu. Harapan Paus Fransiskus untuk Gaza bisa damai gitu. Berapa tahun ya konflik Israel Palestina ya? Bentar. Sudah berapa lama konflik Israel Palestina? Iya, konflik Israel Palestina itu tahun 1947 loh, berarti sekarang 2021 ya, sekitar 200 tahunan lah, 200 tahunan, 150-an, 150 tahun loh ini ya, dari abad 19 sampai abad ke-21 sekarang ya. Ini udah lama banget konfliknya, udah menelan korban jiwa yang sangat banyak ya. Harapannya ya kita berdoa biar konflik ini segera selesai dan tidak ada lagi korban jiwa yang muncul dari konflik ini ya. Rest in peace Paus Fransiskus ya. Lalu kita lanjut ke bahasannya selanjutnya. Bahasa selanjutnya ada dari Twitter ya. Ini ya pesan buat kalian ya yang kadang mulutnya suka gatel nanyain sesuatu yang sensitif ke orang lain, kayak lu kapan nikah, lu kapan punya anak gitu. Menurut gue sih ya kurang-kurangin ya. Soalnya itu sesuatu yang sensitif, tentu saja orang itu pengen gitu loh untuk mendapatkan suatu keturunan atau menikah gitu ya. Itu sesuatu yang kadang nggak bisa kita kontrol juga gitu. Kayak misalkan lu udah berupaya dengan pasangan lu ingin mengkaruniai seorang anak gitu, cuman kalau emang belum waktunya ya gimana gitu loh. Jangan menyalahkan atau bertanya sesuatu yang sensitif ke mereka juga gitu loh. Kadang tingkat kesabaran atau ketahanan seseorang untuk menghadapi realita itu beda-beda kadang. Contoh ini nih ya, pokoknya di Bali penyakitan gitu, iya dia tuh sampai nggak berani pulang ya ke kampung halamannya ya, karena takut dibilang bekung atau mandul dan penyakitan karena belum punya anak waktu itu. Dia sampai akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halamannya di Bali. Dan ya itu struggle parah sih, karena ya kita tahu sendiri memiliki keturunan itu bukan, kadang ya kontrolnya bukan ada di kita gitu. Kita udah berupaya pun kadang ya kalau hasilnya belum waktunya ya belum waktunya gitu. Dia sampai nangis, dia sampai emosional, sampai akhirnya dia boleh pulang. Bukan boleh pulang, sampai akhirnya dia berani pulang dan bawa anaknya yang butuh waktu dan usaha yang cukup keras itu. Sampai akhirnya dia berani pulang ke kampung halamannya. Ini kasihan sih, gue ngelihat dia dengan ekspresinya dia, dengan ceritanya dia, ini cukup sedih sih. Memang orang Indonesia itu kadang suka ngurusin urusan orang lain. Kenapa sih? Kurang-kurangi deh.
kurang-kurangi anak itu titipan. Kalau Tuhan belum ngasih ya berarti belum waktunya gitu. Sama juga dengan halnya lu mencari pasangan ya, lu belum nikah nih. Kadang suka ditanyain lu kapan nikah gitu. Gue juga ya kadang ya gue males ketemu saudara itu karena ditanyain lu kapan nikah gitu. Ya belum waktunya aja gitu. Dan sedang mengupayakan juga. Jadi ya kurang-kurangnya deh. Semangat terus mbaknya. Semangat terus anaknya juga biar tumbuh jadi gadis yang cantik, gadis yang hebat. Gue yakin ya ini contoh dari tekanan masyarakat tentang kehidupan yang sebenarnya bukan ada kontrol pada dirinya gitu. Ya kasihan sih. Kasihan. Cuma ya semangat. Lalu ada kabar gembira dari pecinta sound horeg. Ada kabar gembira dari pecinta sound horeg. Pasalnya sound horeg akan dimasukkan sebagai seni dan akan dimasukkan sebagai permohonan hak cipta. Jadi sound horeg ini nantinya bukan sebuah aktivitas yang mengganggu katanya gitu. Cuman sorry. Haki, bentar kita cari dulu tuh haki, soalnya mau dihakiin ini sound horeg. Haki itu apa sih? Kita cari deh. Apakah haki itu? Lu ya kalau berpikir haki itu yang ada di One Piece, gue tonjok lu ya. Beda itu bukan. Haki itu hak kekayaan intelektual. Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya. Nah, sound horeg yang kita tahu selama ini ya, gue tinggal di Jawa Barat, gue nggak pernah ke Jawa Tengah, gue nggak pernah ketemu sound horeg secara real life ya. Cuman gue tahu dari media sound horeg itu adalah suatu kegiatan atau acara yang kadang ya sifatnya menghibur tapi dampaknya destruktif juga gitu. Karena sound horeg itu suaranya kan besar ya, suaranya besar, terus mengganggu, terus dalam prosesnya ya mereka itu kan keliling ya. Nah kadang mereka tuh melewati jalanan atau rintangan yang bikin mereka itu nggak muat gitu, karena ya itu kan kayak speaker disusun sedemikian rupa kan. Nah kadang ya gue lihat kayak ada orang-orang ngerusakin jalan, ngerusakin jembatan atau bahkan kenteng warga gitu ya, biar si sound horeg ini bisa keliling, bisa lewat gitu. Walaupun katanya, gue sendiri nggak tahu ya, katanya bakal diganti gitu sama orang yang menyelenggarakan sound horeg tersebut. Cuma kan tetap itu destruktif ya, sesuatu yang nggak bagus gitu secara pemikiran normal gitu. Cuman sekarang katanya mau dihakiin gitu. Nih kita lihat ya. Ya ini sound horeg yang kita kenal selama ini nih. Ya kenteng-kenteng pada jatuh, kenteng-kenteng pada kena gelombangnya. Ini alasan apa ya? Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur mendukung sound horeg untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Oke. Kemenkumham Jatim akan memberikan haki untuk sound horeg atas hak penciptaan dan desain industri yang berasal dari karya anak bangsa. Jadi Kemenkumham kita sangat positive thinking sih. Ini karya seni anak bangsa gitu. Jadi ya udah didukung gitu. Sound horeg ini sebetulnya kan sebuah nama yang dari hasil olah pikir karya dari anak bangsa, kata Ketua 5. Haris menegaskan bahwa produk desain mereka untuk sound horeg layak mendapat penghargaan. Kami nanti akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengeluarkan ide gagasan luar biasa dalam bentuk produk ini, jelasnya.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa haki tidak akan diberikan untuk perorangan tetapi komunitas karena sound horeg tidak dimiliki oleh satu orang. Ya, jadi bukan Terkait perorangan ya respon sebagian hakinya. masyarakat yang menganggap bahwa sound horeg mengganggu kenyamanan, Ya. Kemenkumham Jatim menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa melarang. Lah. Kalau orang siapapun melarang untuk mewujudkan sebuah ide itu tidak bisa. Lah, Tidak bisa. Bentar ya. Anggap bahwa Terkait respon sebagian masyarakat yang menganggap sound horeg mengganggu kenyamanan, Kemenkumham Jatim menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa melarang. sound horeg mengganggu kenyamanan. Nggak bisa nih ya melarang menurut Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham Jatim menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa melarang. Kalau orang siapapun melarang untuk mewujudkan sebuah ide itu tidak bisa. Lah. Tegas Haris. Kan gini ya, kita tahu sendiri sound horeg itu pasti berisik. Pasti karena ya sifatnya kan speaker yang disusun gitu ya, terus keliling-keliling daerah gitu, keliling-keliling wilayah itu dibunyiin dan itu bikin kaca getar loh. Nggak jarang ada yang pecah gitu loh. Maksud gua ini nggak mengganggu gimana sih gitu. Ini kan udah mengganggu ya. Kalau orang siapapun melarang untuk mewujudkan sebuah ide itu tidak bisa. Tegas Haris. Sehingga ia berkomitmen memberikan pembinaan agar sound horeg dapat diterima masyarakat. Jadi nanti bakal dibina katanya sound horegnya biar masyarakat juga mungkin nggak begitu terganggu ya dengan adanya ini. Sebab pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan. Kita apresiasi, kita bina, kita arahkan mana yang terbaik supaya masyarakat juga mendengarnya enak. Jadi horegnya dapat tapi di telinga juga enak. Oke, jadi katanya biar semuanya sama-sama enak, orang yang mengadakan sound horegnya juga enak, terus orang yang dengar sound horegnya juga enak katanya. Berarti soundnya harus dikecilin dong. Iya dong, karena sumber masalahnya itu sepertinya karena soundnya kekencengan. Sampai kaca getar, sampai genteng pada jatuh. Pungkasnya, sebagai informasi, sound horeg merupakan sistem audio besar yang menghasilkan suara keras dan menggelegar, biasanya digunakan dalam acara-acara perayaan atau karnaval. Diperkirakan sound horeg berasal dari Genteng Malang, pada Jawa jatuh. Timur, yang muncul Sound horeg berasal dari Malang, Jawa Timur. Hidup Jawa Timur. sekitar tahun 2014. Bakal ada budaya yang baru di Jatim. Ya. Ini ya, gue tuh sampai sekarang gue kadang berpikir ya, di Indonesia ada gak sih aturan untuk polusi suara? Jadi ya, kalau kalian belum tahu ya, di luar negeri ya, contohnya di Jepang, itu ada yang namanya polusi suara. Jadi jadi mereka ya, orang-orang Jepang gitu, atau orang yang tinggal di Jepang itu nggak boleh bikin keributan dan sifatnya mengganggu ketertiban atau mengganggu orang lain, itu nggak boleh. Misalkan ya lo bikin orkestra di rumah lo gitu, nyetel orkestra gitu, itu nggak boleh karena adanya peraturan polusi suara. Peraturan polusi suara Jepang nih ya, kita lihat ini nih. Di Jepang itu nggak boleh, peraturan kebisingan di Jepang salah satu negara paling urbanisasi di dunia, bla 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 ya. Tuh, jadi kalau di Jepang ya undang-undangnya itu menetapkan batas kebisingan yang berbeda untuk waktu yang berbeda dalam sehari, dengan tingkat kebisingan maksimum yang diizinkan pada siang hari ditetapkan sebesar 55 desibel dan dikurangi menjadi 45 desibel pada malam hari untuk mencegah gangguan bagi mereka yang sedang tidur. Nah, jadi sampai sini doang nih. Ini bisa gak sih? Nah, sampai di sini doang nih. Kalau di Jepang ya, tingkatan keberisikannya itu yang boleh ya ditolerir oleh warga di sana. Kalau misalkan melebihi itu, lu bisa diciduk, bisa ditegur sama polisi, bahkan diberikan sanksi. Kalau di Jepang,
Kalau di Indonesia, apakah ada yang seperti itu? Kita cari tahu ya. Kita cari tahu nih. Peraturan posisi suara di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi. Oh, ternyata ada. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tentang baku mutu kebisingan, regulasi bla bla bla. Peraturan Menteri Lingkungan bla 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 mengatur. Nah, di Indonesia sebenarnya ada aturan juga, memang lebih tinggi ya. 55 desibel dan industri 70 desibel gitu. Yang diizinkan. Nah, sanksinya itu untuk mengenai knalpot nih, contohnya lu berisik nih, punya knalpot yang berisik, nah itu lu kena denda karena itu melebihi batas suara yang diizinkan. Itu mengatur. Nah, juga bahkan ada sanksi pidana di Indonesia ya, membuat hingar-bingar atau berisik sehingga mengganggu ketentraman malam hari. Nah, mengatur tentang gangguan publik termasuk posisi suara pasal 268 dan pasal 290 gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ada gitu. Cuman gue pengen tahu nih, kalau sound horeg berapa desibel? Sound horeg berapa desibel? Suara sound horeg sendiri memiliki tingkat kebisingan yang dapat mencapai 135 desibel. 135 desibel, pantesan kaca getar. Genteng jatuh. Suaranya kencang. Batas toleransi suara bising yang aman bagi telinga manusia itu 85 desibel. Itu pun nggak bisa terus menerus, cuma 8 jam katanya. Ya, padahal udah ada peraturannya ya, peraturan polusi suara ya di Indonesia. Cuman sound horeg masih ada. Harusnya ya disesuaikan, misalkan sound horegnya itu cuman 30 desibel gitu. Jadi ya lu kayak main gitar. Gitu. Main gitar akustik mungkin ya. Bentar, gitar akustik. Berapa desibel? Ya, gitar akustik umumnya bisa menghasilkan 80 sampai 85 desibel. Gitu. Ini 135 lebih kan. Tergantung seberapa banyak sound system yang disusun. Ya. Dia lagi diproses ya. Lagi diproses nih. Lagi diproses. Semoga dengan seandainya ya hakinya benar-benar diterbitkan, seandainya ya lebih tertib lah gitu. Maksud gua bukan masyarakat Jawa Timur ya atau Jawa Tengah yang yang ketemu sama sound horeg, yang merasakan langsung sound horeg gitu. Gua bukan masyarakat sana, cuman kayaknya kalau gue tinggal di sana ya dengan sound horeg yang segetar itu ya, yang sekencang itu, kayak gue bete deh. Ya gak sih? Berisik cowok. Nih ya di Jawa Barat ya, kadang ya misalkan weekend nih, hari Minggu ya, kita udah seharian kerja nih ya, kita pengen istirahat, tiba-tiba tetangga kita nyetel lagu kenceng atau ngadain kondangan, undang biduan gitu, nyetel dangdut. Gue gak ada masalah dengan musik dangdut, cuman kadang ada oknum-oknum orang yang nyetel lagu dangdut berisik, pusing gitu. Waktunya gue pengen istirahat ya, karena seharian nih kerja nih, pas weekend akhirnya libur nih, pengen istirahat. Ini malah harus keberisikan.
Aduh. Ya, aduh Mbak Dior ini. Cuman jogetnya enak juga loh kayaknya. Ya, mungkin segitu dulu aja untuk hari ini. Gua Dion pamit. Bye bye. Sound horek dihakiin. Bagus.